Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai kebudayaan Indonesia. Di sini kita akan membahas lebih jelasnya mengenai pergeseran bahasa di suatu daerah. Contoh kasus yang saya temukan adalah pergeseran bahasa asli yang ada di daerah Kabupaten Batubara, tepatnya di daerah Kuala Tanjung. Daerah Kuala Tanjung ini merupakan daerah perindustrian yang mana di sini ada beberapa perusahaan besar yang berdiri seperti PT Multimas Nabati Asahan, PT Multimas Nabati Asahan Kuala Tanjung yang merupakan salah satu unit dari Wilmar Group Indonesia. Kita sendiri sudah tahu bahwa perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan besar yang ada di Indonesia. Kemudian ada PT Inalum Indonesia Asahan Aluminium, juga merupakan perusahaan besar yang ada di Indonesia, dan perusahaan ini merupakan induk dari perusahaan BUMN di bidang pertambangan seperti Antam, Bukit Asam dan lain sebagainya. dan perusahaan lainnya seperti Pelindo Pelabuhan Indonesia yang merupakan perusahaan besar di bidang pelabuhan, dan juga ada Bakri Group di sebelah dari perusahaan PT Multimas Nabati Asahan atau Wilmar Group Indonesia. Oke, dengan begitu banyak yang namanya perusahaan yang berdiri di daerah Kuala Tanjung ini, tentunya membuat manusia-manusia atau masyarakat dari berbagai daerah memiliki kesempatan ataupun chance untuk bekerja di daerah Kuala Tanjung ini. Tentunya dengan yang namanya Indonesia, tentunya semua atau seluruh rakyat Indonesia memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk dapat bekerja di perusahaan-perusahaan besar ini. Nah, inilah yang menyebabkan lambat laun daerah ini menjadi daerah yang terjadinya percampuran budaya antara orang-orang yang datang merantau ke daerah ini dan juga orang-orang asli daerah ini yang akhirnya berinteraksi dengan orang-orang para pendatang itu menggunakan bahasa Indonesia. Yang lambat laun mereka terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, dan mereka juga menggunakan tutur bahasa Indonesia kepada generasi-generasi atau anak-anak mereka dengan menggunakan bahasa Indonesia, dan mereka lupa untuk menggunakan bahasa daerah mereka sendiri. Namun saya di sini tidak mengatakan bahwa 100% masyarakat Kuala Tanjung itu menggunakan bahasa Indonesia. Saya menemukan beberapa orang tua juga masih menggunakan beberapa bahasa Melayu, dan juga anak-anak juga ada saya temukan beberapa masih menggunakan bahasa Melayu. Namun sebagian besar sudah terbiasa menggunakan yang namanya bahasa Indonesia. Di sini saya membahas ini bukan berarti penggunaan bahasa Indonesia itu salah gitu. Namun mengingat kita adalah negara Indonesia yang menjunjung tinggi Pancasila, yang dengan kita menjunjung istilah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu gitu. Oke. Namun di samping budaya bahasa Indonesia merupakan bahasa utama kita, namun tentunya bahasa daerah juga menjadi identitas kita dari daerah kita masing-masing gitu. Saya misalnya berasal dari daerah Mandailing. Maaf salah sebut. Saya dari orang Mandailing gitu. Tentunya saya wajib untuk masih bisa menggunakan bahasa Mandailing, di samping saya juga wajib menggunakan bahasa utama saya yaitu bahasa Indonesia yang berguna untuk bahasa interaksi saya di luar dari daerah suku saya. Misalnya saya berinteraksi dengan orang Minang gitu. Kalau misalnya saya tidak bisa menggunakan bahasa Minang, maka untuk bisa berinteraksi dengan orang-orang Minang, maka saya menggunakan bahasa Indonesia. Namun saya sebagai orang Mandailing yang tinggal di daerah Sumatera Barat, tentunya kita berada di daerah mayoritas Minang gitu, dan kita
mungkin tidak wajib, tapi secara sosial kita punya rasa untuk memiliki kewajiban bisa menggunakan bahasa Minang. Ya, itu tidak dipaksa oleh siapapun gitu, dan itu secara dari diri masing-masing saja. Namun setidaknya seminimalnya gitu kita bisa menggunakan bahasa Indonesia untuk berinteraksi dengan antar suku. Namun seharusnya kita yang berada di daerah kita sendiri harusnya bisa menguasai bahasa daerah kita sendiri dan tidak dipengaruhi oleh daerah suku lain gitu. Oke, mungkin itu untuk saya penjelasan saya pada hari ini. Jadi saya akan lanjutkan dengan berdasarkan sumber jurnal yang saya baca untuk memperkuat argumen saya mengenai pergeseran bahasa di daerah Kuala Tanjung. Saya akan menjelaskan latar belakang mengapa daerah ini terjadi pergeseran bahasa, dan juga saya akan menjelaskan solusi-solusi yang dapat digunakan untuk daerah-daerah lain agar bahasa daerah kita, bahasa identitas kita sebagai orang-orang daerah tetap terjaga dengan tidak mengesampingkan bahwa bahasa Indonesia memang tetap wajib untuk kita gunakan, yang berguna untuk interaksi kita dengan suku-suku lain yang ada di Indonesia. Karena kita sendiri tahu bahwasanya kita adalah negara Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, dan kita tentunya sudah tahu yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Mungkin itu saya akan lanjutkan di pembahasan selanjutnya dengan argumen yang lebih kuat lagi, yang akan memperkuat dengan argumen saya dengan salah satu sumber yang dari jurnal itu. Mungkin itu, terima kasih.